Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class. And this week, we are going to continue our discussion. We will discuss about verb group. Yeah, you can see in my slide here, as usual, pokok bahasan. And this week is we learned about a verb group, or it is symbolized by VGP. And now we will know about the auxiliary. And maybe before this one we only know the term is auxiliary, but in syntax we will learn that the term tense, modal, aspect, and voice are four terms that come from auxiliaries. As usual, to help me to deliver the idea of this lesson, I will use two languages, Indonesian and English, and I hope that you can enjoy this lesson this week, and you can understand our discussion well. Let's see. Auxiliaries. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, biasanya kita tahu istilah auxiliaries itu ya itu aja, kayak ada can, could, atau was, were, will. Nah, ternyata di dalam sintaks kita bisa bahas itu menjadi lebih detail, di mana auxiliary itulah ternyata yang menyebabkan munculnya istilah ada tense, aspect, modal, atau voice. Nah, biasanya kalau dalam kelas grammar kita tidak mengenal dengan istilah itu lebih dengan spesifik. Istilah aspect, voice, modal, ataupun tense itu tidak digaungkan secara detail. Tapi kalau di dalam sintaks itu lebih ditekankan lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ternyata di dalam verb group. Jadi kalau misalnya kita mengenal istilah verb group atau group of verb, di situ ada dua kombinasi. The first one is auxiliaries, and the second one is the lexical verb atau verbnya sendiri. Jadi ada verbnya sendiri, kemudian ada temannya, atau kita bisa juga gunakan istilah secondary verb. Nah, itu disebut dengan auxiliaries. Dan ternyata auxiliaries itu bentuknya, biasanya kita menyebutnya atau mengenalnya dengan istilah bentuk-bentuk seperti ini. Ada can, could, may, might, shall, should, will, sampai be about, be going to. Itu semuanya adalah auxiliaries in English. Tapi ternyata kemunculan mereka di dalam verb group itu membawa 4 indikasi. Jadi kalau ada mereka nih auxiliaries di dalam verb group, ada indikasinya bisa they can be tense, they can be modal, they can be aspect, or they can be voice. Ya, jadi indikasinya itu ada 4. Lalu apa sih bedanya indikasi ini satu sama lain? Nah, let's see. Next slide. In this slide, we will focus on the tense. Tense in English actually only 2. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris secara sintaksis kita mengenal tense itu ada 2. Jadi kalau misalnya dalam grammar kamu mengenal tense itu ada banyak, itu sebenarnya dia sudah kombinasi dari auxiliary dan lexical verb, atau kombinasi dari verb group yang mana di dalamnya itu ada aspek, ada voice, ada modal, ada tense. Tapi secara sintaksis kita mengenalnya hanya 2, yaitu tense itu terbagi dari present dan past. Ya, jadi ada 2 bentuk, present dan past. Bentuk tense itu kalau dalam diagram pohon disimbolize dengan huruf kapital TENSE atau tense seperti biasa, dan dia langsung berada di bawah note-nya auxiliary. Jadi kalau ada verb group kemudian di dalamnya itu ada sebuah lexical verb, maka di dalam lexical verb itu pasti akan ada kandungan auxiliary tense. Ya, contohnya ini ada kata kerja hugs. Ya, kata kerja hugs di sini lexical verbnya atau kata kerja kita seolah-olah kita melihatnya hanya terdiri dari satu kata kerja saja, yaitu hugs. Tapi kalau kita identifikasi lebih detail lagi, ternyata hugs itu ada mengandung unsur yang lain, ada auxiliary di dalamnya, walaupun auxiliary-nya nggak muncul secara physically, tapi ada penandanya. Kita lihat di sini ada s di belakangnya. Ini penanda apa sih kalau ada s di sana? Tandanya ada tense, present tense. Itu dia. Jadi itu adalah kehadirannya tense di sana. Jadi tense itu unsurnya tidak terlihat secara physically,
secara harus ada dia sendiri berdiri, tidak. Dia masuk di dalam kata kerja itu. Kemudian ada kata kerja yang kedua adalah hug, bentuk kata kerja kedua atau verb to. Di sini juga ada tense di dalamnya, walaupun sekali lagi saya katakan dia tidak punya unsur auxiliary yang berdiri sendiri. Nah, di sini kita menandainya kehadiran dia itu dengan adanya muncul ed di belakang kata kerja yang membawa indikasi tense berupa past tense. Jadi di dalam kata-kata kerja ini, kata kerja yang ada dalam beberapa kalimat ini mengandung verb group. Itu yang pertama. Dalam verb group itu ada kombinasi yaitu antara auxiliary dan lexical verbnya. Auxiliary itu seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, dia akan membawa 4 indikasi: tense, mood, aspect, dan voice. Ketika dia membawa indikasi tense itu tidak selalu muncul dalam bentuk fisiknya sendiri. Ya, jadi dia akan lebur di dalam kata kerja. Jadi tense itu hadir dalam kondisi dia lebur dengan kata kerjanya sendiri. Nah, catatannya di sini, sebuah kata kerja yang mengandung present tense, dia pasti akan menggunakan bentuk kata kerja yang berupa infinitive form, ya, dan biasanya akan ditandai dengan ada penanda s. Baru kita bisa mensinyalir, oh ini ada unsur simple present tense kalau dia orang ketiga tunggal atau orang-orang tunggal. Kalau dia tidak punya kata kerja langsung atau lexical verb, berarti dia adalah copula verb, maka kondisi tense-nya itu diindikasikan, kita lihat dari bentuk be-nya. Kalau be-nya am, is, are, maka tense-nya adalah present. Tapi sebaliknya, kalau be-nya adalah was and were, maka tense-nya adalah past tense. Sedangkan kalau verbnya dalam bentuk past participle atau bentuk kedua, maka dia adalah tense-nya past. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, tense itu immediately nominated by note auxiliary dengan label tense dan ditulis dengan capital semua. Jadi dia ada dua. Tense itu bisa dalam bentuk past atau present, atau past, yaitu past tense. Bagaimana bentuknya kalau dalam diagram pohon? Ini dia. Look at the example. This one, Jim hugs the baby. That's the sentence. This sentence contain a verb, ya kan? Verbnya punya objek, direct object. The baby hugs the baby. Maka verbnya adalah transitive. Di sini, karena kita udah bahas tentang verb group, maka V trans-nya kita beri label VGP, verb group. Grupnya apa? Seperti yang kita bahas tadi, setiap verb group itu terdiri dari auxiliary dan verb atau lexical verb. Walaupun tidak ada wujud khusus dari auxiliary-nya yang biasa kita tahu selalu can, could, may, will, kalau nggak ada itu, bukan berarti auxiliary-nya tidak ada. Dia ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tense. Nah, teman-teman lihat di sini. Kan kata kerjanya adalah hugs. Hugs di sini ada unsur s-nya. Maka ini semakin memperkuat kita kalau ternyata dia adalah mengandung tense berupa present. Nih. Nah, polanya seperti ini. Jadi VGP-nya dibagi dua lagi, ada auxiliary. Kemudian ada V trans-nya turun menjadi hugs, sedangkan auxiliary-nya turun dalam bentuk tense. Jadi bentuk yang hadir di sini adalah tense dan tense-nya adalah yang present. Gimana kalau misalnya yang di sini tidak ada s? Ya tidak apa-apa juga, karena kan kalau kita tahu di dalam present itu tidak selalu semua kata kerja diikuti oleh s. Kalau subjeknya jamak, maka dia tidak butuh s kan ya. Tapi dari situ kita tahu setiap kata kerja itu pasti mengandung auxiliary, dan auxiliary yang berupa tense itu selalu masuk ke dalam kata kerjanya. Dia tidak berdiri sendiri, dia lebur di dalam kata kerja. Kemudian kita lihat kalimat yang kedua, she was hungry. Ini nggak ada kata kerjanya, yang ada copula verb aja. Nah, teman-teman lihat copula verbnya. Copula verbnya apa nih? Be dalam bentuk was. Kalau was ini di dalamnya pasti mengandung auxiliary, yaitu auxiliary tense. Tense-nya apa kalau was? Adalah past. Nah, bagaimana cara kita meleburnya? Seperti ini tadi. V-nya adalah intense,
intensif ya, masih ingat ya, kata kerja yang berbentuk linking, copula atau relational itu disebut dengan intensif, maka intensifnya dalam bentuk was, sedangkan VGP-nya atau verb group-nya di dalamnya itu pasti akan ada auxiliary. Nah, auxiliary-nya adalah dalam bentuk tense ya, tense-nya adalah past. Oke, ini berarti di bawah auxiliary-nya diturunkan lagi tense, di bawah tense-nya baru past. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya kalau untuk yang tense. Nah, yang kedua, ternyata kemunculan auxiliary itu juga bisa mengandung makna modality. We know it modality or sometimes we call it modal. Nah, modal itu seperti apa? Ini contohnya. Ya, ini disebut dengan modality. Jadi kalau yang tadi di awal, yang ini semua kita sebut dengan auxiliaries in English. Tapi di antara auxiliaries ini ada yang tense tadi ya, kita udah bahas di topik yang pertama. Ada yang namanya modal. Yang masuk ke dalam modal yang mana? Ini dia. Contohnya will, would, can, could, may, might, shall, should, must, ought to. Itu disebut dengan modal. Tapi ada juga modality yang khusus yang seperti ini. Used to, need, ini juga modality tapi dia bentuknya sedikit unik ya. Jadi kata-kata tertentu yang difungsikan sebagai modality ini dia. Nah, bedanya kalau modal ya itu tidak mengandung tenses. Dia tidak membawa tenses. Nah, kok bisa sih? Ini kita buktikan. Kalau misalnya kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian kamu meletakkan modal, maka penanda-penanda kata kerja tadi yang biasanya kita gunakan untuk menandakan dia present atau dia past tense, itu nggak berlaku. Coba kita lihat ya. Ada contoh misalnya, I will invite you. Apakah saya sudah mengundang kamu atau saya selalu mengundang kamu? Kalau sudah ada will, as-nya nggak bisa lagi dipakai. Kita nggak bisa menjadikannya she will invite me, itu nggak bisa karena ada will di sana. Atau sebaliknya, she will invited me, itu nggak bisa. Incorrect. Yang tepat atau yang benar adalah sesudah modal pasti dia adalah infinitive verb. Ya kan? Jadi nggak bisa dikombinasikan dengan yang lain. Dengan karena hal itulah kita katakan secara sintaksis dianalisis bahwa ternyata kata kerja yang memiliki verb group, auxiliary, dan verb, kemudian auxiliary-nya berupa modal, modal ini tidak bisa membawa tenses. That's why every verb containing modals itu tidak bisa ditandai dengan s or ed. Itu nggak bisa. To infinitive pun juga nggak bisa. Selalu bentuknya infinitive. Ya, karena modal cannot carry tense. Makanya di sini dikatakan bahwa sentence or clause yang mengandung modal only can be followed by infinitive verb and suffix es or ed cannot be there because mod cannot be influenced by tense. Jadi dia nggak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dia hanya dalam bentuk form infinitive atau verb one. Ya. Nah, seperti apa bentuk diagram pohonnya? Ini ada sebuah contoh kalimat yang mengandung modality. Jim will hug the baby. Di sini kata kerjanya adalah hug. Hug ini kata kerja transitive karena dia butuh objek. Dia memiliki objek di sini, ada direct object the baby, maka kita berikan logo di sini trans, V trans. Tapi karena kita udah bahas verb group, maka V-nya menjadi V GP trans. Nah, kita bagi dua lagi seperti tadi. Setiap verb group dibagi dua antara auxiliaries dengan lexical verbnya sendiri. Nah, yang menjadi auxiliary-nya di sini siapa? Coba. So, kalau di sini dalam verb group, saya menyarankan kamu ketika sudah dibagi dua, identifikasinya itu dari belakang. Maksudnya, setelah VGP-nya dibagi dua menjadi auxiliary dengan verb, maka lihat dulu verbnya. Turunkan dulu verbnya adalah hug. Ya kan? Kemudian tersisa adalah will. Nah, will ini adalah auxiliary-nya dan dia adalah modal. Nah, jadi kita lebih baik kita lihat dari verbnya, baru tarik ke belakang.
biar gampang untuk melabelinya. Ini kebetulan cuma 2 ya, ada will hug. Tapi kalau coba nanti konstituennya ada rame, ada modal, ada aspek. Nah, itu jadi kita bingung nih. Nah, daripada bingung, maka saya sarankan kamu untuk melabelinya dari belakang. Mulai dulu dari verbnya dulu. Setelah dari dikerjakan verbnya, baru sisa-sisa belakangnya diberi label. Oke, jadi untuk yang 2 konstituen ini, hak itu sebagai V-trans-nya, sedangkan auxiliary-nya adalah will, dan di sini auxiliary-nya adalah modal. Ada tenses nggak di sini? Tidak ada tenses, karena seperti yang kita katakan tadi, karakter dari modal itu tidak ada tensesnya. Oke, jadi dia tidak bisa membawa tenses ya. Makanya hak di sini kita nggak bisa berikan s atau ed, kita nggak bisa, atau ing kita nggak bisa, karena dia ada will di sana. Oke. The next type of verb group. Jadi kemunculan auxiliary berikutnya itu bisa berupa lebih tepatnya ketika ada auxiliary di dalam verb group, indikasi berikutnya adalah aspek. Nah, kalau dalam buku grammar kita lebih sering menyebutnya tenses perfect, tenses progressive. Tapi kalau dalam sintaks kita menyebutnya tidak lagi tenses, karena itu bukan tenses. Seperti yang kita udah bahas, tense tadi ada 2, present dan past. Sedangkan perfect dan progressive itu namanya aspek, ya. Aspek, sesuatu dikatakan aspek karena dia lebih banyak membahas tentang period of time, lebih banyak membahas soal waktu atau durasi. Kalau yang modality tadi lebih banyak membahas tentang seperti possibility, necessary, likely, dan apalagi probability, kemudian obligation. Nah, itu lebih banyak membahas di dalam itu menjadi meaning atau makna dari modality. Tapi kalau yang aspek itu dia di sini lebih banyak bermakna atau menandakan tentang durasi waktu. Nah, aspek itu adalah salah satu indikator dari auxiliary yang terbagi 2, yaitu perfect dan progressive, ya. Perfect aspect dan progressive aspect. Nah, kalau di dalam diagram pohon sama, it is immediately dominated by auxiliary. Jadi ketika ada verb groupnya dibagi 2, auxiliary, kemudian lexical verbnya atau verbnya itu, kemudian auxiliary-nya diturunkan menjadi aspek, dan aspek itu ada 2, probability-nya bisa perfect, bisa progressive. Kalau yang perfect yang seperti apa? Kalau perfect dia berbentuk verb 3, ya. Kata kerja yang mengandung aspek perfect, maka dia dalam bentuk kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Sedangkan kalau kata kerja yang mengandung aspek progresif, maka dia dalam bentuk verb ing. Oke, itu yang pertama sifatnya. Yang kedua, aspect always carries tense, ya. Kalau sebelumnya kita bahas modal tidak membawa tense, aspek sebaliknya. Aspek selalu membawa tense. That's why kalau ada aspek pasti ada tense di sana. Jadi kalau ada aspek, ada kata kerja, kemudian ada mengandung aspek, maka pasti ada tense di sana. Tapi kalau di dalam aspek itu juga didahului oleh modal, maka tense-nya hilang. Again, kalau kata kerja itu mengandung aspek, maka pasti ada tense di sana. Oke, jadi polanya adalah tense, aspek, verb. Tapi kalau di dalam verb itu ada aspek, kemudian aspeknya ada modal, dan kita tahu modal itu tidak membawa tense, maka tense-nya hilang. Gimana taunya? Kita lihat nanti contohnya. Oke, ini adalah polanya. Jadi kalau misalnya ketemu dengan verb group, ada verb 3, maka dia pasti ada aspeknya. Kemudian teman-teman bisa lihat apakah ada modal di sana. Kalau tidak ada modal berarti ada tense. Tapi kalau ada modal, tense-nya terpaksa hilang. Ini contohnya. Sebuah kalimat yang mengandung kata kerja, kemudian auxiliary aspect. You may have given the dog a bone. Oke, di sini yang menjadi verb phrase-nya, yang menjadi utama sekali di dalam verb phrase-nya itu adalah may have given. Oke, jadi verb phrase-nya ini yang may have given-nya kita lebih fokuskan, sedangkan yang the dog a bone itu nanti kita bahas.
Given itu adalah jenis kata kerja ditransitive karena dia memiliki direct object dan indirect object. Given, memberi dalam bahasa Indonesia, direct objectnya adalah sesuatu yang diberikan, yaitu tulang, itu menjadi direct object, sedangkan penerimanya atau yang menerima tulang itu adalah anjing, maka anjing itu menjadi indirect object. That's why we call it given as ditransitive. Makanya di sini polanya menjadi labelnya adalah ditrans. Oke. Verb groupnya ditrans ini kita bagi dua, selalu kita bagi dua, yaitu auxiliary dan verbnya. Verbnya kita turunkan langsung biar kita nggak pusing. Maka kita turunkan verbnya dalam bentuk given. Maka given adalah verbnya. Sisanya apa nih? Auxiliary. Semuanya adalah sisanya auxiliary. Tapi auxiliary-nya indikatornya yang mana? Apakah tense, apakah modal, atau aspek? Coba dilihat. Ada have dan may. Have itu adalah perfect, ya kan? Tapi kalau dia ada unsur ing atau been, itu adalah progressive. Maka have di sini kita beri label adalah perfect, aspek. Kemudian ada may. May ini apa nih? May masuk mana? Apakah dia masuk tense, modal, aspek, atau voice? May adalah bagian dari modality. Maka kita beri label may adalah mod. Nah, ingat lagi karakternya. Modality doesn't carry tense, maka tidak ada tense di sini. Jadi tidak ada istilah present ataupun past dalam kalimat ini, ya. Jadi kalimat ini auxiliary-nya hanya terdiri dari modal dengan perfect. Oke, contoh yang kedua, she was giving the dog a bone. Nah, ini masih sama, kita masih pakai kata kerja yang sama, yaitu giving. Kalau tadi given, sekarang giving. Tapi masih sama, yaitu dia masih ditrans karena dia punya direct object dan indirect object pada kalimat ini. Nah, maka yang menjadi VGP ditransnya adalah she was giving, right? Maka kita turunkan langsung verbnya, giving. Sisanya adalah was lah, cuma tinggal satu was. Tapi teman-teman ingat, was giving. Sesuatu yang menandakan perfect dan progresif itu adalah aspek. Maka aspeknya di sini siapa? Aspeknya adalah was, ya. Jangan givingnya yang dibagi dua, give dengan ing adalah aspek, tidak. Oke. Jadi yang menjadi aspeknya di sini adalah progresif, yaitu progresifnya adalah was, dan kita berikan label di sini adalah prog istilahnya. Di sini ada modal nggak? Nggak ada modal kan ya, karena tidak ada may, tidak ada will, tidak ada can, tidak ada. Maka di sini ada tenses, karena sifatnya aspek itu selalu membawa tenses kalau nggak ada modal. Maka tensesnya di sini apa? Coba perhatikan, was giving, apakah ini present atau past? Was itu adalah milik past, maka tense-nya adalah past. Jadi auxiliary-nya kita bagi dua menjadi tense dan aspek atau progresif. Oke, di sini saya langsung turunkan aspeknya progresif. Jadi saya nggak tulis lagi aspek. Kalau teman-teman mau bikin lagi auxiliary-nya aspek, kemudian aspeknya menjadi progresif, progresifnya mana? Itu boleh. Kalau mau dibikin lebih detail ya. Tapi kalau mau dibikin langsung juga nggak masalah. Oke, I give you another examples. This one, I have 8 examples to make you really understand our topic. Before we continue the voice, ya. Di sini ada contoh yang pertama, Tony could have taken the money. Kita fokus pada verb groupnya aja. Kita nggak ambil yang lain dulu. Ada taken di sini. Takennya sebagai apa nih? V transitive karena dia memiliki direct object. Kemudian setelah taken ada have. Have itu adalah auxiliary yang sifatnya aspek, yaitu perfect. Maka kita berikan label dia adalah perfect. Ada could. Could di sini auxiliary yang mengindikasikan modal. Nah, karena dia ada modal, tidak ada tenses. Oke. Yang kedua ada the doll dropped. Di sini kita fokus pada drop, ya. Drop ini adalah verb. Verbnya ada objek nggak? Nggak ada objek kan ya? Karena nggak ada objek, maka kita beri label dia V in trans. Nah, di sini apakah ada auxiliary yang lain? Ada aspek kah? Tidak ada aspek, karena tidak ada penanda perfect ataupun penanda progresif. Kemudian tidak ada modal di sana. Berarti apa dong yang ada? Yang ada adalah tenses.
Nah, tensesnya apa di sini? Coba lihat penandanya. Di sini dia adalah ed. Maka tensenya adalah past ya. Past menjadi tensenya. Contoh ketiga ada Aura has given the key. Given itu adalah V-nya adalah V trans karena ada objeknya, direct object di sini. Ada has ini adalah auxiliary. Auxiliary-nya adalah tipe aspek dan aspeknya di sini adalah perfect ya karena dia has. Nah, karena di sini tidak ada modal, maka pasti di sini ada juga tense-nya. Tense-nya apa? Tense-nya adalah present. Oke? Nah, kemudian ada is sending. Is sending ini V in trans karena dia tidak ada direct object. Kemudian apa lagi? Ada is sending loh. Ingat ada ing berarti dia ada auxiliary aspek. Aspeknya adalah progresif ditandai dengan is ya. Is sending itu ada aspeknya yaitu progresif. Ada tenses, pasti ada tenses karena aspek carries tense, maka tensesnya adalah nih is, maka tensesnya adalah present. Oke. Juga ada contoh nomor 5, have been giving. Giving itu adalah verbnya. Verbnya ini apa? Luna have been giving breakfast for her daughter. Transitif atau ditransitif? Breakfast for her daughter. Ditransitif. Oke, jangan terjebak ya. Di sini dia adalah ditransitif karena ada dua objek. Dia memberikan sarapan untuk anaknya atau dia memberikan anaknya sarapan. Itu kan bisa dibalik ya antara direct object dan indirect object. Maka itu adalah ditransitif. Di sebelum giving ada been. Nah, been itu penanda apa? Ingat, penanda apa? Itu adalah penanda progresif. Maka dia adalah auxiliary tipe aspek dan aspeknya adalah progresif. Maka kita beri label dia prog. Kemudian ada have been giving. Nah, ini tipe auxiliary apa? Ini masih tipe auxiliary aspek dan aspeknya adalah perfect. Jadi boleh ya, dua, nggak masalah. Karena memang perfect itu bisa dikombinasikan dengan progresif juga. Dan karena ini tidak ada modal dan di sini ada aspek, maka aspek adalah selalu membawa tenses. Maka tensesnya adalah, lihat di sini ada have bukan had, maka tensesnya adalah present. Nomor 6 ada Clay had gone, maka kata kerjanya adalah gone. Gone tidak ada objek, maka dia adalah V in trans, dia tidak ada objek. Dan di sini ada had, maka had ini adalah auxiliary aspect ya, tapi kita sebut dia dengan perfect ya, karena have, had, has itu adalah perfect. Hanya saja karena dia had, maka tensesnya pastilah past, bukan present lagi. Oke. Kemudian nomor 7 ada would helped. Nah, di sini kata kerjanya ada help. Help ada direct object yaitu us, maka V-nya menjadi V trans. Di sebelum help ini ada bentuk auxiliary modality yaitu would, maka would menjadi modal. Apakah ada tense? Tidak ada tenses karena dia ada modal. Kemudian terakhir, contoh yang terakhir ini ada could have taken. Oh, ini cukup panjang ya. Ada could have taken. Taken ini adalah kata kerja yang ada objeknya, yaitu objeknya di sini ada direct object back, maka taken-nya kita sebut dengan V trans. Sedangkan yang di sebelumnya ini ada auxiliaries-nya, dan auxiliaries-nya ada dua, ada could dan have. Have ini adalah aspek yaitu perfect, ya kan? Karena has, have, had itu adalah perfect. Kemudian ada could. Could ini apa? Could ini adalah modal, ya. Nah, kemudian apakah modalnya ini adalah bentuk past? Tidak. Jadi tidak ada tense di sini. Jadi kamu nggak perlu memberikan, oh ini adalah modalnya modal past tense. Kalau yang tadi ini adalah modalnya modal future. Tidak ada. Jadi kalau dalam sintaks kita tidak mencampurkan antara tense dengan modal, dengan aspek, dengan voice. Semuanya berdiri sendiri-sendiri. Dan kita ngikutin sifatnya masing-masing. Sifat aspek dia selalu membawa tense. Sifat voice dia selalu membawa tense. Tapi modal dia tidak membawa tense. Jadi teman-teman harus konsisten di dalam sifat itu. Terakhir, auxiliary terakhir ini mengindikasikan voice. Nah, voice itu ada dua, ada active, ada passive. Kalimat aktif itu biasanya selalu diawali dengan subjek, pelaku atau agent,
kemudian ada object atau something done by the action, okay? Something yang dikerjakan oleh si pelaku. Di sini kita katakan atau saya katakan, in active form a subject has to feel agent or doer, and the direct object should be filled by something by acted by the subject. Jadi posisinya selalu subject, action, kemudian object. Barulah dia menjadi kalimat aktif. Kalau kalimat pasif, sebaliknya. Kita balikkan. Direct object should be filled the subject. Jadi subjek itu harus diisi oleh si objek tadi. Di sini ada aktif dan ada pasif, tapi di sini yang dilabeli itu hanyalah yang pasif. Jadi kalau bentuk aktif sifatnya implisit. Jadi di dalam diagram pohon ataupun dalam analisis sinteks, aktif itu semuanya udah aktif. Semua kalimat yang kita pelajari dari yang tadi-tadi itu semuanya aktif, dan itu tidak dilabeli apa-apa. Jadi sifatnya unsur aktif itu implisit. Tapi kalau pasif, dia harus diberikan label, karena itu kasus. Makanya kalau masuk ke dalam kalimat pasif akan diberikan label dengan pas. Itu labelnya ya. Itu label untuk penanda kalau kalimat yang kita identifikasi ini adalah kalimat pasif, atau verbnya adalah verb group pasif. Oke, jadi kalimatnya mengandung verb group pasif. Dan aspek ini yaitu merupakan voice pasif ini selalu membawa tense ya. Jadi voice selalu membawa tense, sama sifatnya dengan aspek yang juga selalu membawa tense. Bagaimana contohnya? Sebelum kita bahas contoh, ini adalah polanya. Jadi kalau verb group selalu kita bagi dua, auxiliary dan verb. Kemudian auxiliary yang mengindikasikan pasif, maka pasifnya selalu bagian akhir ya, selalu di bagian akhir, pasifnya nggak di depan. Jadi paling akhir sekali itu adalah verbnya, dan sebelum verb itu pasti pasifnya dulu. Nah setelah itu barulah ada kemungkinannya itu aspek, modal, atau tense. Kalau dia ada modal maka tense-nya hilang, tapi kalau tidak ada modal maka ada kemungkinan tense dan aspek menemani si pasif. Ini bisa probability-nya bisa 3 yang bisa mengisi, mendampingi pasif itu. Let's see the sample of the sentence containing the verb group passive. Nah, ini ada contohnya. The dog may have been being given a bone by shoe. Ya, agak ribet nih kalimatnya. Kita pilih yang paling kompleks biar bisa mewakili contoh kita. Di sini Nah, ini dia. Yang akan kita identifikasi adalah verb groupnya saja. May have been being given, itu adalah verb groupnya. Jadi fokus ke sana dulu. Kalau yang belakangnya itu sama, VGP-nya adalah ditrans. Jadi kalau teman-teman mau berikan label di sini boleh ya. DGP-nya ini ditrans. Ini kayaknya saya lupa memberikan label ditrans-nya. Makanya di sini VP-nya ada 3 cabang, direct object dan indirect object. Oke. Tapi kita fokus dulu nih ke sini. Kita fokus dulu ke yang bagian VGP-nya aja. VGP selalu kita bagi dua, yaitu auxiliary dengan verb ya. Yang verbnya di sini adalah given. Jadi turunkan dulu langsung given-nya biar kita nggak ribet-ribet berpikir. Sisanya apa? Ada may have been being yang harus kita analisis. Auxiliary-nya harus kita bagi indikatornya apa saja. Oke. Ada given, right? Kemudian ada have been, kemudian ada being. Being ini adalah penanda untuk pasif. Ya, karena pasif itu selalu diikuti be verb 3. Sedangkan kalau dia dalam kondisi progresif, dia menjadi being verb 3. Maka being ini adalah pasif. Oke. Yang kedua, berikutnya, auxiliary berikutnya adalah been. Nah, kita ingat lagi, been itu adalah bentuk progresif. Karena aspek itu bisa 2, bisa perfect, bisa progresif. Kalau perfect dia adalah has, have, had. Sedangkan kalau progresif itu dia bisa be, bisa berbentuk be atau berbentuk been. Be di sini maksudnya be verb ing atau been verb ing. Di sini adalah been karena dia pasif ya, makanya dia been. Been dengan being temannya. Maka been itu dilabeli dengan auxiliary progresif. Nah, yang sebelum dari been ada have. Have ini adalah juga aspek yaitu perfect ya, karena perfect dia ada 3 yang tadi kan ya, has, have, had. Nah, di sini
ada modalnya ditandai dengan may. Oke. Jadi masing-masingnya sama, udah punya kapasitas masing-masing nih. Auxiliary-nya ada 4. Ada auxiliary yang pertama adalah modal, kemudian adalah perfect yang merupakan aspek, kemudian progressive juga masih bagian dari aspek, kemudian ada pasif yang merupakan bagian dari voice. Apakah ada tense di sini? Tidak ada tense di sini karena ada muncul unsur modal. Modal tidak bisa membawa tense. Okay, I want to give you another examples. There are 3 additional examples here. The first one, the bag has been given to the dog. Okay. Di sini kita fokus dulu pada yang verb groupnya, has been given. Has been given. Given ini adalah kata kerjanya, dan kata kerjanya adalah ditrans, ya. Di sini kalau kamu melihat kata ditrans, kamu jangan bingung, loh kok kata objeknya kan cuma satu, to the dog. Mana objeknya satu lagi? To the dog ini adalah receiver-nya. Berarti dia penerima, berarti adalah indirect object. Direct objeknya di mana? Direct objeknya ada di bagian awal, karena kalimat ini adalah kalimat pasif. Direct objeknya dipindahkan menjadi subjek. Jadi walaupun the bag yang esensinya adalah direct object dan dia difungsikan saat ini sebagai subjek, itu tidak akan mengurangi peran dari verbnya, akan hilang objeknya, tidak. Jadi dia tetap dianggap sebagai V ditrans, ya. Jadi objeknya tuh di depan. Di sini ada been. Nah, teman-teman harus ingat, been itu memang ada yang progresif, ya. Tapi di sini dia bukan sebagai progresif nih. Ada has been given. Lihat nih, kalau dia been-nya sebagai progresif, maka kata kerjanya pasti ing, ya. Tapi kan di sini dia nggak, kata kerjanya nggak ing, kata kerjanya di sini adalah verb 3. Kalau dia verb 3, maka di sini adalah pasif. Maka been di sini fungsinya adalah pasif, ya. Has been given. Nah, been-nya sebagai pasif, sedangkan yang sebelumnya ini adalah aspek, yaitu auxiliary yang bersifat aspek, dan aspeknya adalah perfect. Di sini tidak ada modal. Maka ada unsur tenses di sana. Tensesnya siapa? Coba dilihat. Has-nya lagi. Ini has, bukan had, ya. Maka tense-nya adalah present. Oke? Paham di sini? Jadi di sini given-nya adalah verb. Been di sini berfungsi sebagai pasif. Pasif, ya, bukan progresif, karena kalau dia progresif pasti ada ing-nya, tapi di sini tidak ada ing, maka di sini ini adalah pasif. Kemudian yang sebelum pasifnya adalah perfect, dan dia tense-nya adalah present. Soal nomor 2, it can be seen here. Kita fokus pada can be seen. Seen di sini adalah verbnya, dan ini adalah transitive. Loh, mana objeknya? Misalnya kamu tanya, here ini kan bukan objek. Ya, here ini memang bukan objek. Here di sini adalah keterangan, dan ini adalah adverbial. Objeknya ada di mana? Objeknya di depan. Objeknya menjadi subjek, karena ini adalah kalimat pasif. Maka be di sini adalah auxiliaries yang mengindikasikan pasif. Makanya kalau kalimat pasif itu pasti sesudah modal be verb 3. Kalau sesudah perfect been verb 3, atau sesudah be verb 3, itu adalah pola pasif. Oke, jadi kalau ketemu be di sini dan ada verb 3-nya, maka be-nya menjadi auxiliaries voice, dan voice-nya adalah pasif. Di sini ada tenses, tidak bisa ada tenses. Kenapa? Karena ada modal. Modalnya adalah can. Oke? Dan modal ini juga merupakan bagian dari auxiliary. Contoh ketiga adalah it was eaten. Ini dia polanya yang be verb 3. Ini adalah pola pasif juga. Kita buktikan, kita lihat. Kata kerjanya adalah eaten. Eaten ini adalah kata kerja transitif. Nah, sama jawabannya kayak yang tadi. Ini kan nggak ada objeknya, sesudah eaten itu kan kosong. Artikan. Jadi kita lihat. Pertama kita artikan dulu. Dia memakan. Dia dimakan. Tapi kalau yang makan itu pasti ada sesuatunya. Objeknya mana? Nah, karena dia pasif menjadi dimakan, maka objeknya berada di depan. Maka verbnya tetap menjadi verb transitif, walaupun di sini tidak ada embel apa-apa, karena pola pasif, objeknya selalu dipindahkan menjadi subjek atau dipindahkan ke depan. Maka eaten ini adalah V trans. Kemudian yang mengikuti di sebelumnya ini adalah
pasif ya, karena ini adalah be. Dan di sini karena dia was, maka auxiliary tense-nya adalah past tense. Oke? Jadi ini adalah pola pasif. Pola pasif ini memang dia punya pola tersendiri, makanya voice itu yang pasif itu dibunyikan sampai ada polanya. Kalau yang aktif kan kita nggak membunyikannya, secara sintaksis tidak dibunyikan karena memang dia sudah membaur kepada keseluruhan kalimat. Tapi kalau pasif dia memang membalikkan semuanya, makanya penting sekali diberikan penanda bahwa ini pasif loh, jadi harus hati-hati. Makanya auxiliary-nya itu indikasinya dieksplisitkan. Oke. Before we end the lesson, I wanna remind you there are some notice here. Yang pertama, pada diagram pohon untuk setiap verb group itu selalu dibagi dua, ya. Verb group itu selalu dibagi dua menjadi lexical verb dan auxiliary-nya. Dan auxiliary-nya itu akan memiliki 4 indikasi, bisa menjadi tense atau bisa menjadi modal, bisa menjadi aspek atau bisa menjadi voice. Kalau dia menjadi tense, maka dia ada 2 kemungkinannya, yaitu simple present atau past tense. Oke. Jadi tense itu bisa kemungkinannya 2, present dan past. Dan tense ini selalu melebur ke seluruh lexical verb. Tense akan selalu ada dalam lexical verb atau dalam auxiliary lainnya, kecuali tidak dalam modal, ya. Kecuali modal dia tidak akan ada di dalamnya. Jadi tidak akan ada tense di dalam modal. Kemudian ada indikasi yang kedua, yaitu modal yang tadi sifatnya kamu mungkin harus hafal ya, apa aja yang masuk ke dalam modality. Kemudian yang ketiga aspek, yang juga terbagi 2, yang sifatnya durasi atau tentang waktu, adalah perfect dan progressive. Perfect itu menyatakan sudah atau masih atau telah, sedangkan progressive menyatakan sedang berlangsung. Yang terakhir adalah voice, yang terbagi 2, active and passive, tapi aktifnya diimplisitkan, sedangkan yang dieksplisitkan hanya yang pasif, yang mana direct objeknya dipindahkan menjadi subjek kalimat. Nah, catatan berikutnya adalah aspek dan voice itu dikatakan sebagai primary auxiliaries, ya. Jadi 2 itu, aspek, voice dikatakan primary auxiliaries. Dan primary auxiliaries itu selalu membawa tenses. Itu dia. Sedangkan kalau mood di sini tidak akan pernah membawa tense, ya. Jadi mood tidak akan pernah membawa tense. Kemudian ada lagi beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa baca langsung, bahwa kalau ketemu dengan kata kerja yang hanya terdiri dari 1 kata kerja saja, maka di dalamnya pasti akan ada tense. Kemudian kalau kata kerja mengandung aspek, maka pasti di dalamnya juga mengandung tense. Kemudian kata kerja yang dalam bentuk pasif, pasti juga di dalamnya akan ada tense. Tapi kalau kata kerja ada modal, tidak akan ketemu dengan tense. Jadi itu kurang lebih beberapa hal, poin yang wajib diingat, wajib dipahami ketika kamu membahas tentang auxiliaries. Before we end the lesson, I want to show you exercise. You have 2, if I'm not mistaken. Yeah, you have 2 exercise this week. The first one here, you have to identify what types of the verb group. Ya, di sini verb groupnya apa aja. Misalnya dia verb group yang terdiri dari auxiliary dengan lexical verb, yang mana auxiliary-nya adalah tense saja, atau mungkin auxiliary-nya adalah aspek dan tense, atau tense dan aspek, atau tense dengan pasif, atau modal dengan aspek, atau modal dengan pasif, atau modal aspek pasif. Nah, mana yang benar atau mana yang sebenarnya ada di dalam sini, kamulah yang tahu nantinya setelah mencoba. Silakan dilatih di rumah. Try to identify the verb. Kemudian yang exercise 2, you need to draw the diagram. Jadi kalau yang pertama ini, kamu nggak perlu menggambarkan diagram pohonnya, cukup ditulis seperti yang saya bikin ini. Nah, seperti ini aja. Identifikasinya kata per kata, khususnya di bagian verb groupnya aja. Ya, jadi nggak perlu yang lain-lain. Jadi kamu nggak perlu, oh ini determiner, ini pronoun, nggak perlu ke sana dulu. Cukup fokus pada verb groupnya aja.
Untuk exercise 1, jadi exercise 1 dibikin seperti ini. Identifikasi langsung bagian verb groupnya, kata per kata yang terkandung dalam verb group. Sedangkan exercise 2, you have to draw the tree diagram. Jadi mau nggak mau harus menggambar ya. Yang nggak suka menggambar harus suka menggambar dalam kelas syntax. Jadi silakan digambar, identifikasi baik itu form and functionnya. Jadi satu persatu. Kalau yang diagram pohon, otomatis kamu harus identifikasi bentuknya satu persatu dari awal sampai akhir, dari subjek sampai akhir. Setelah dia identifikasi bentuknya, kemudian identifikasi functionnya, siapa yang menjadi subjek, predikat, objek, atau bahkan adverbial. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching my video. I'm so sorry, this is a quite long lesson, I think, during this several weeks, but I hope that you can understand well it. And if you have any question, don't hesitate to ask me. You can contact me to my web, or you just can give the comment here. And yeah, I think that's all for today. Thank you. Bye bye.